Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 pada praktikum pembelajaran mesin RB akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul penerapan metode kernel pada dataset OOP.CSV. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya di sini bersama rekan-rekan saya yaitu Adisti Syawalda dengan ujung NIM 136, Nadinda Aurora dengan ujung NIM 04, Della Septiani dengan ujung NIM 109, Syifa Firnanda dengan ujung NIM 094, Isya Maitri Safitri dengan ujung NIM 037, dan Rifda. Next. Baiklah, memasuki ke bagian abstrak yang dimana pada penelitian mamalia possum ini berfokus kepada analisis morfometrik pada bagian Indonesia Timur, terutama pada Pulau Papua. Possum sendiri merupakan mamalia unik yang memiliki ciri khas seperti jari tangan yang berhadapan, memiliki kantung dan kemampuan bergelantungan di pohon. Metode yang diterapkan pada analisis ini yaitu perceptron kernel dengan data OPP.CSV. Metode ini dapat melakukan klasifikasi biner untuk mengidentifikasi dan memisahkan mamalia possum berdasarkan dengan ciri morfometriknya dan memberikan informasi terkait variasi populasi pada mamalia possum. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bentuk, karakteristik, serta jenis-jenis dari mamalia possum. Kemudian di bagian pendahuluan, metode perseptron kernel merupakan salah satu teknik dalam pembelajaran mesin yang dapat digunakan untuk mengekstrak pola kompleks dari data morfologi katak. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Observatorium Populasi Pecinta Katak (OPP) yang mencakup beragam informasi mengenai karakteristik morfologi katak dari berbagai spesies. Perseptron kernel memiliki kemampuan untuk menangani data yang tidak linear dan kompleks, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait variabilitas morfologi katak. Kemudian penggunaan metode ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan dan keakuratan pengukuran morfologi, sehingga informasi yang dapat diperoleh dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengambil keputusan terkait konservasi dan perlindungan habitat. Data yang diambil dataset OPP-CSV berisikan karakteristik dan dari fauna mamalia possum. Dataset ini terdiri dari 14 atribut dengan deskripsi case, site, pop, sex, age, panjang kepala, lebar tengkorak, panjang total, panjang ekor, panjang kaki, ukuran dari daun telinga possum, ukuran mata possum, ukuran dada possum, serta ukuran perut possum. Next. Metode yang pertama, kita memakai metode preprocessing. Data preprocessing ini merupakan tahap persiapan sebelum data diolah dan digunakan untuk klasifikasi. Pada proses ini, data yang diproses adalah data yang berisikan karakteristik dari fauna mamalia possum. Data ini sebanyak 104 baris dan 14 kolom, yang kemudian akan dibagi menjadi data latih dan data uji. Metode selanjutnya yaitu radial basis function network. Radial basis function network merupakan sebuah metode jaringan saraf tiruan yang populer digunakan untuk klasifikasi dan juga regresi. Karakteristik dari RBFN adalah fungsi ini menggunakan fungsi aktivasi seperti Gauss dan juga multi-quadratrice. Metode ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu input, lapisan tersembunyi, dan juga outputnya. Proses pelatihan cepat dan bekerja baik untuk proksilimasi fungsi. Metode ini cukup populer karena kecepatan dan keakuratannya dalam memprediksi pada berbagai permasalahan. Metode selanjutnya yaitu linear regresi kernel, yaitu merupakan sebuah metode regresi yang menggabung regresi linear dengan teknik kernel, mirip dengan SPM. Prinsip kerja metode ini adalah memetakan data input non-linear ke dimensi fitur yang tinggi menggunakan fungsi kernel. Pemetaan ini untuk membuat hubungan antar variabel dependen dan independen menjadi linear. Kelebihan dari teknik kernel
Regression adalah mampu menangani data non-linear, tidak mudah overfitting, dan performanya baik untuk dataset berdimensi tinggi. Metode ini merupakan pengembangan dari regresi linear untuk mengatasi keterbatasannya dalam menangani data non-linear. Berikutnya ada flowchart. Yang pertama dengan mulai import library, input dataset. Di sini digunakan dataset OPP, terus lalu hapus kolom yang tidak digunakan. Lalu tetapkan kolom yang akan digunakan sebagai fitur kolom. Lalu pisahkan data menjadi data train dan dataset. Lalu standar dan data training dan dataset. Lalu bangun model regresi kernel perceptron. Tetapkan kolom dari data test untuk membuat prediksi. Lalu inisialisasi data frame berbasis perbandingan nilai aktual dan prediksi model. Lalu outputnya perbandingan nilai aktual dengan hasil prediksi dari model regresi kernel. Lalu output visualisasi perbandingan nilai aktual dengan hasil prediksi dari model regresi kernel perceptron. Selesai. Next. Di sini ditampilkan pseudocode. Yang pertama, kita main algoritmanya, import library, lalu read data, seleksi fitur kolom, extra label dan fitur, standarisasi fitur, define kernel function, dan training kernel perceptron. Next. Lalu ada make prediction using kernel perceptron, classify using kernel perceptron, make prediction, dan display comparison. Next. Selanjutnya untuk hasil dan analisis yang kita mengimport dari berupa pandas, NumPy, Matplotlib, standard scalar, body score, dan trend split. Kemudian mengimport dataset dengan bantuan dari pandas. Setelah itu menghapus kolom yang tidak ingin digunakan. Pada kasus ini kami menggunakan kolom case, pop, sex, dan site. Kemudian menetapkan kolom-kolom yang akan digunakan sebagai kolom fitur. Kolomnya berupa pada gambar. Kemudian membagi data menjadi data train dan data set, dan menetapkan kolom yang akan digunakan pada data train dan data test. Selanjutnya akan diinventarisasi terlebih dahulu datanya dengan bantuan library standard scalar. Kemudian membangun fungsi yang akan digunakan sebagai model kernel perceptron yang terdiri dari 4 fungsi, diantaranya kernel sample, train kernel perceptron, kemudian recognize kernel perceptron, dan classify kernel perceptron. Dari hasil yang didapatkan, diketahui bahwa akurasi sebesar 0,098, di mana hasil akurasi ini sangat rendah dan dapat dilihat dari hasil aktual dan hasil prediksinya sangat berbeda jauh. Misal, pada hasil aktualnya sebesar 2,0, tapi nilai prediksinya 1,0. Dari visualisasi ini kita juga dapat menyimpulkan bahwa nilai prediksi konstan di angka 1. Hal ini disebabkan nilai akurasi yang rendah yang menyebabkan data aktual tidak sesuai dengan prediksinya. Oke, kesimpulan dari praktikum modul kali ini adalah hasil pembahasan pada metode kernel perceptron terhadap data OPP. Model kernel perceptron dibangun melalui 4 fungsi utama. Yang pertama ada kernel sample, yang kedua ada train kernel perceptron, yang ketiga ada recognize kernel perceptron, dan yang terakhir classify kernel perceptron. Tinggal langkah prediksi sebagai tahap akhir. Meskipun proses pemodelan dilakukan dengan cara yang sistematis, hasil akhir menunjukkan tingkat akurasi yang sangat rendah, sebesar 0,098, mencerminkan ketidakcocokan antara data aktual dan prediksi model. Hanya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.